Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasfati Iktarastiwi. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 5 kelompok 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Aplikasi Citasi bagi Mahasiswa Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Baiklah, pertama saya akan memperlihatkan kerangka isi yang akan saya paparkan terdiri dari latar belakang, kemudian ada tujuan aktualisasi, manfaat aktualisasi, ruang lingkup aktualisasi, deskripsi organisasi, nilai-nilai berakhlak, identifikasi isu, analisis isu, penetapan core isu, gagasan kreatif penyelesaian isu, matrik rancangan aktualisasi, dan jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk latar belakang diangkatnya kegiatan aktualisasi ini yaitu berupa pemberian workshop bagi mahasiswa pendidikan tata boga di Universitas Negeri Medan itu masih belum tersedia ya atau belum pernah diselenggarakan. Kemudian yang kedua, mahasiswa umumnya masih menggunakan cara konvensional dalam membuat citasi pada daftar pustaka, baik untuk tugas-tugas sehari-hari maupun untuk tugas-tugas ya dalam karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, belum optimal literasi mahasiswa terhadap berbagai macam aplikasi citasi yang tersedia di berbagai dunia maya. Kemudian untuk yang keempat yaitu perlunya aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak dari isu-isu yang akan diangkat ini. Kemudian untuk tujuan aktualisasi, yang pertama mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan hal ini perlu dilakukan dalam setiap tugas dan juga tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, mengoptimalisasi pengetahuan mahasiswa dalam menggunakan berbagai macam aplikasi citasi di Prodi Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Adapun untuk manfaat dari kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, bagi penulis tentunya bisa lebih memahami tentang core value ASN berakhlak, yaitu terdiri dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif sebagai budaya yang harus ditanamkan sehari-hari, salah satunya di dalam kegiatan di kampus. Kemudian manfaat berikutnya bagi mahasiswa tentunya ya, dapat meningkatkan kualitas penulisan citasi daftar pustaka dalam karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pendidikan tata boga Universitas Negeri Medan. Kemudian yang ketiga, bagi organisasi manfaatnya yaitu dapat membantu masyarakat yang ada di lingkungan kampus, terutama para mahasiswa, melalui workshop aplikasi citasi bagi mahasiswa pendidikan tata boga Universitas Negeri Medan, sehingga dapat digunakan untuk membuat citasi daftar pustaka dengan cepat dan juga benar. Kemudian untuk deskripsi organisasi Universitas Negeri Medan. Untuk sejarah dari Universitas Negeri Medan atau UNIMED, berdiri pada tahun 1956, pada awalnya bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Kemudian bergabung ke dalam Universitas Sumatera Utara dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Lalu pada tahun 1965, IKIP Medan dikonversi menjadi UNIMED. Kemudian untuk Fakultas Teknik UNIMED dimulai sejak tahun 1965 sampai dengan 1983. Kemudian berkembang lagi menjadi Fakultas FPTK IKIP Medan. Dan juga pada tahun 2000 berkembang menjadi UNIMED dan akhirnya kembali lagi namanya menjadi Fakultas Teknik UNIMED. Dan di dalamnya terdapat Prodi Pendidikan Tata Boga yang merupakan peminatan dari prodi yang ada di Fakultas Teknik ini dan telah mendapat izin penyelenggaraan pada tahun 2007. Adapun untuk
visi misi Prodi Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Yang pertama menjadi program studi unggul untuk visinya dalam bidang pendidikan, tata boga, rekayasa industri, dan budaya. Untuk misinya ada 4. Yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tata boga, sehingga menghasilkan tenaga pendidikan yang unggul, kompetitif, serta relevan dengan kebutuhan di pasar kerja. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya ilmiah yang kondusif dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki guna peningkatan mutu tata kelola kelembagaan dan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan global. Lalu yang ketiga, mengembangkan budaya kewirausahaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan institusi baik dalam maupun luar negeri. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang tata boga dalam bentuk pengabdian masyarakat. Selanjutnya ini adalah nilai-nilai berakhlak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Reformasi dan Birokrasi. Ya, ada berorientasi pada pelayanan, kemudian ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya untuk identifikasi isu dalam kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, belum optimal ketersediaan buku saku pembelajaran mata kuliah dasar boga, khususnya pada submateri potongan sayuran. Kemudian untuk isu kedua, yaitu berupa belum optimal ketersediaan buku saku resep praktek pada mata kuliah teknologi pangan. Dan yang ketiga, belum optimal pengetahuan mahasiswa pendidikan tata boga Unimed dalam menggunakan aplikasi Citasi. Kemudian untuk analisis isu, dari ketiga isu yang ada tersebut, untuk isu yang pertama, belum optimal ketersediaan buku saku pembelajaran mata kuliah dasar boga pada materi potongan sayuran. Ini perlu ditangani ya agar hasil praktek mahasiswa menjadi lebih berkualitas dan mampu menunjukkan peningkatan pemahaman dari mahasiswa tersebut terhadap materi dan juga langkah kerja praktek yang akan disampaikan oleh dosen. Kemudian yang kedua, belum optimal ketersediaan buku saku resep praktek pada mata kuliah teknologi pangan. Dan untuk pembuatan buku saku resep praktek pada mata kuliah teknologi pangan ini tentunya memiliki dampak yang cukup positif ya, seperti mahasiswa dapat memiliki resep sesuai dengan standar sehingga ketika praktek sudah dapat dipastikan produk tidak akan gagal. Kemudian untuk isu yang ketiga, belum optimal pengetahuan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi Citasi. Dan hal ini merupakan isu yang paling penting untuk segera ditangani. Karena ya selama ini mahasiswa diketahui ya dalam membuat citasi suatu karya ilmiah hanya menggunakan cara yang konvensional. Sehingga akan membuat mereka nantinya kesulitan dalam membuat daftar pustaka secara cepat dan juga benar. Melalui penyelenggaraan workshop aplikasi Citasi, ya ini tentunya akan membantu mahasiswa dalam membuat citasi daftar pustaka secara cepat dan juga benar untuk penulisan karya ilmiah. Kemudian di sini sudah saya buat untuk penetapan core isunya. Untuk core isu yang memiliki skor paling tinggi ada di nomor 3, yaitu belum optimal pengetahuan mahasiswa pendidikan tata boga dalam menggunakan aplikasi Citasi dengan ranking 1 dengan total skor 15. Kemudian dari analisis USG tadi dibuat diagram fishbone. Nah, untuk diagram fishbone ini diangkat penyebab core isunya ada dari man atau manusia ya, yaitu dosen, belum adanya workshop aplikasi Citasi bagi mahasiswa di Prodi Pendidikan Tata Boga. Jadi dosen belum menyelenggarakan workshop tentang aplikasi Citasi bagi mahasiswa di Prodi Pendidikan Tata Boga. Kemudian yang kedua ada dari segi material atau bahan, yaitu belum adanya evaluasi penulisan citasi dalam daftar pustaka bagi mahasiswa pendidikan tata boga. Kemudian yang ketiga ada dari metode atau cara, belum adanya kewajiban dalam penggunaan aplikasi Citasi untuk penulisan citasi daftar pustaka bagi mahasiswa pendidikan tata boga. Dan yang keempat yaitu environment atau lingkungan, yaitu belum beredar informasi tentang workshop
aplikasi citasi di kalangan mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga, dan hal ini diangkatlah isu, yaitu belum optimal pengetahuan mahasiswa pendidikan Tata Boga dalam menggunakan aplikasi citasi. Dari diagram Fishbone tadi diangkat gagasan kreatif. Gagasan kreatif yang diusulkan di sini yaitu berupa workshop aplikasi citasi bagi mahasiswa pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, untuk tahapan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks rancangan aktualisasi. Untuk unit kerjanya ada di Universitas Negeri Medan atau Unimed. Identifikasi isunya ada 3. Yang pertama, tadi belum optimal ketersediaan buku saku pembelajaran mata kuliah dasar boga pada submateri potongan sayuran. Kemudian yang kedua, belum optimal ketersediaan buku saku resep praktek pada mata kuliah teknologi pangan. Yang ketiga, belum optimal pengetahuan mahasiswa pendidikan tata boga dalam menggunakan aplikasi citasi. Untuk isu yang akan diangkat yaitu pada poin ketiga. Kemudian untuk pemecahan isunya yaitu diadakan workshop aplikasi citasi bagi mahasiswa pendidikan tata boga Universitas Negeri Medan. Untuk selanjutnya, tahapan aktualisasi di sini sudah ada jadwal kegiatannya dari awal hingga selesai. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan mahasiswa untuk menentukan waktu workshop terkait aplikasi citasi yang dimulai pada minggu pertama di bulan Oktober. Kemudian yang kedua, mencari bahan atau informasi untuk workshop aplikasi citasi dimulai pada minggu kedua Oktober hingga minggu ketiga. Lalu kegiatan yang ketiga, menyusun dan mereview draft materi, yaitu dimulai pada minggu keempat Oktober hingga minggu kedua bulan November. Selanjutnya ada revisi finalisasi materi workshop aplikasi citasi. Untuk kegiatan ini dimulai pada minggu ketiga November hingga minggu keempat. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya terkait seminar rancangan aktualisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.